Baik Bapak dan Ibu, pada video kita kali ini yaitu tentang bagaimana menggunakan berbagai fitur yang ada pada Canva untuk proyek sekolah. Canva memiliki ribuan elemen gratis seperti grafik, kemudian ada video, foto, audio, diagram, tabel, bingkai, dan lain sebagainya yang nanti akan bisa kita gunakan satu persatu dan akan kita jelaskan satu persatu seperti ini dia. Oke, Bapak dan Ibu, mari kita mulai. Nah, dari menu elemen ini kita pilih seperti ini. Nah, dari sini kita pilih elemen, kemudian kita cari ini seperti ini. Nah, ini garisnya. Kemudian apabila kita ingin merubah garisnya tadi, seperti misalnya ini seperti ini, ketebalan garisnya bisa kita buat seperti ini. Nah, ini perhatikan. Kemudian kalau ingin mengubah warnanya, sini ada garis warna. Nah, ini bisa kita ubah menjadi warna yang kita sesuaikan keinginan kita. Kemudian yang ini tadi adalah bentuk garis yang akan kita buat seperti ini. Jadi ketebalannya juga bisa kita ubah seperti ini. Nah, kemudian kita pilih yang ini. Kemudian kita pilih yang awal garisnya itu bentuknya seperti apa. Seperti ini misalnya. Nah, ini jadi bulat seperti ini. Kemudian di ujungnya itu bisa kita buat seperti ini. Nah, jadi pilihan-pilihannya itu bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan ketika membuat shape ya, atau garis yang bisa kita gunakan. Nah, seperti ini juga bisa kita buat panjangnya seperti itu dia. Baik, kita tambah lagi yang berikutnya di sini kita akan membuat square atau garis bentuk seperti ini. Nah, jadi ini bisa kita ubah bentuknya seperti ini. Nah, ini kita sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian warnanya itu bisa kita ganti juga seperti ini. Warna-warni yang kita inginkan. Nah, seperti ini dia. Kemudian di sini ada bentuk yang bisa kita ubah langsung. Nah, seperti ini dia, bisa kita ubah langsung jenis-jenis sesuai dengan yang kita inginkan, bentuk yang kita inginkan. Kemudian di sini juga ada ketebalan garis dan lengkung dari bentuk yang kita inginkan seperti ini. Nah, kemudian ini bisa kita buat juga seperti ini bentuknya. Nah, jadi itu kegunaan dari menggunakan elemen yang berupa garis dan bentuk yang bisa kita gunakan. Nah, di sini juga bisa kita lihat semua seperti ini. Nah, di sini jenis-jenis bentuk apa yang akan kita gunakan di dalam slide presentasi yang bisa kita gunakan untuk proyek sekolah. Baik, selanjutnya setelah kita bahas tadi tentang garis dan bentuknya, sekarang kita grafis seperti ini. Nah, kita pilih grafis. Kemudian kita pilih salah satu bentuk yang ada di ini, misalnya kita menggunakan ini, nah, seperti ini. Lalu kita bisa mengubah bentuknya seperti ini, besar atau ukuran daripada grafisnya tadi. Kemudian di sini bisa kita balik seperti misalnya horizontal, ini, kemudian balik vertikal. Jadi bisa kita gunakan untuk mengubah dan membalikkan grafis yang sedang kita gunakan.
Berikutnya kita akan menggunakan foto seperti ini. Selain ada stiker, penggunaannya juga sama. Nah, di sini ada foto dan Ibu. Kemudian pada foto ini misalnya kita mencari sesuatu, katakanlah misalnya matahari. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita tambah dulu di sini. Nah, kemudian seperti ini. Kita bisa mengubah bentuk daripada foto tersebut seperti ini. Nah, ini kita sesuaikan bentuknya seperti ini untuk mengubah ukurannya. Nah, kemudian yang ini bisa kita buat lagi seperti ini ukurannya. Nah, ini cara mengubahnya. Nah, ini seperti ini dia. Oke, itu untuk penggunaan daripada foto. Baik, setelah menggunakan foto, tadi kita menggunakan foto, maka tahap berikutnya bagaimana cara menggunakan video. Nah, di sini ada video. Nah, seperti ini kita pilih, lihat semua misalnya. Nah, kemudian kita pilih salah satu video yang kita ingin, atau bisa juga dengan cara mencari. Katakan misalnya ruang kelas seperti ini. Nah, di sini ya seperti ini, kita klik. Nah, maka videonya akan dibuat di kanvas kita atau di file presentasi yang tadi kita telah pilih di awal. Setelah itu, untuk mengubah videonya, kita bisa berapa detik dia yang kita apakan, mulai dari mana dan berakhir dari mana. Misalnya seperti ini, kita mulai dari sini dia misalnya. Nah, maka berakhir di sini seperti ini. Jadi itu untuk memangkas videonya seperti ini. Kemudian kita pilih selesai, maka kita bisa melihat hasilnya seperti ini. Jadi hanya 3,8 detik. Kalau mau jika ingin dibuat lebih pendek lagi seperti ini misalnya, hanya 2 detik aja seperti ini, dan pada posisi seperti ini misalnya yang mau kita ambil, nah akan berubah seperti itu dia. Nah, kita lihat ya, itu untuk penggunaan video. Baik, setelah video seperti ini, kita juga bisa menambahkan audio di slide kita seperti ini. Misalnya kita putar dulu seperti ini. Nah, untuk memasukkannya ke dalam presentasi kita, ini kita cukup mengklik ini aja seperti ini. Nah, kemudian di sini ada disediakan fasilitas fade in, fade out untuk di awal dan di akhir daripada audio yang kita gunakan. Jadi ada penggunaan fade in, ada fade out untuk efek yang ada di audio kita. Baik, berikutnya penggunaan elemen yang ada di aplikasi Canva. Kalau tadi kita sudah masuk ke video, audio, maka di sini ada bagan seperti ini. Nah, di sini ada bagan infografis seperti ini misalnya. Ini bisa kita pilih seperti ini, piktogram yang bisa kita ganti seperti ini. Nah, ikon-ikon yang bisa kita gunakan. Kemudian ikonnya itu tadi yang kita pilih seperti ini misalnya, bisa kita ganti warnanya itu sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Itu untuk piktogramnya. Baik, berikutnya di sini ada diagram. Oke. Seperti ini misalnya kita pilih. Nah, di sini sudah ada disediakan seperti ini misalnya, kita ganti menjadi modul 1 misalnya. Kemudian di sini bisa kita ganti dengan modul 2 dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita ubah menjadi 20 misalnya. Nah, ini akan bertambah modul 1-nya itu. Kemudian di seri keduanya itu tadi misalnya kita ganti menjadi 15. Nah, dia akan seperti ini.
Itu untuk penggunaan bagan, dan ini juga bisa kita ganti warnanya seperti ini misalnya. Nah, yang ini kita ubah menjadi seperti ini, yang ini kita ubah menjadi seperti ini. Tuh ya. Nah, kemudian di sini juga ada jaraknya seperti ini. Nah, yang ini kemudian kelengkungan daripada diagram batang kita tadi. Ini dia, kelihatan seperti ini. Oke, itu untuk penggunaan bagan. Berikutnya penggunaan daripada bingkai. Nah, di sini tadi sudah bagan, tabel. Di sini ada bingkai. Nah, bingkai seperti ini bisa kita gunakan ketika kita menggunakan foto. Seperti ini cara penggunaannya. Di sini ada, kita cari dulu seperti ini. Nah, ini adalah foto saya. Kemudian ini kita tarik kemari. Nah, dia akan berubah bentuk ke tadi yang kita gunakan, yang kita sebut dia bingkai. Jadi bingkai foto. Kita batalkan. Jadi kalau misalnya seperti ini, nah, seperti ini misalnya, ini kita buang dulu. Kita memilih bingkai model seperti ini, lalu ini kita masukkan, dia akan berubah bentuk seperti itu. Kemudian kita ubah lagi seperti ini misalnya, ini. Nah, kita masukkan, nah akan seperti ini dia. Jadi bisa dua, ini misalnya kita double. Nah, ini di sini satu, di sini satu, misalnya seperti ini. Jadi seperti ini dia bentuknya untuk penggunaan daripada bingkai. Nah, yang terakhir saya tidak akan membahas seluruhnya yang ada di sini, Bapak dan Ibu nanti bisa mencoba-cobanya. Yang terakhir itu tentang posisi daripada, ini kita gunakan stiker seperti ini ya. Nah, di sini kita buat stiker, di sini kita buat matahari seperti ini. Nah, jadi posisinya itu bisa kita ubah bagaimana supaya yang ini matahari ini bisa ke posisi paling belakang. Nah, di sini ada posisi, kemudian kita pilih dia mundur seperti ini. Nah, jadi maka tangan ini tadi akan berubah ke atas seperti itu dia. Jadi itu untuk menggunakan posisinya tadi. Nah, kalau kita ingin mengubahnya ke belakang lagi, maka kita tinggal memilih yang seperti ini tadi, mundur, maka tangan tadi akan berada di belakang seperti ini dia. Jadi saya kira itu untuk penggunaan elemen. Nah, Bapak dan Ibu bisa mencoba-coba apa aja yang ada di pada bagian elemen ini. Nah, apa yang ada di bagian elemen ini. Demikian, sampai jumpa pada video tutorial berikutnya. Bye.